itu, langit di atas kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah di balik punggung Gunung Dempo, seperti tirai besar yang menutupi rahasia di bawahnya. Udara lembab membawa aroma tanah dan daun kering yang tertimpa gerimis. Abi, pemuda berusia 27 tahun, baru saja turun dari bus antar kota yang membawanya dari Palembang. Di tangannya tergenggam undangan berwarna gading yang sedikit basah oleh keringat dan embun sore. Pernikahan Doni dan Sani, Sabtu 14 November 1987, Gedung Harmoni, Pagar Alam. Tulisan emas di undangan itu bergetar di tangannya. Abi tersenyum kecil. Ia dan Doni bersahabat sejak kecil, tumbuh di kampung yang sama, bermain bola di lapangan berumput, memancing di sungai kecil di tepi hutan kopi. Namun setelah lulus SMA, keduanya menempuh jalan berbeda. Doni tetap tinggal di Pagar Alam dan menjadi pegawai kecamatan. Sedangkan Abi merantau ke Palembang untuk bekerja di percetakan. Mereka jarang sekali bertemu, tapi surat dan kabar masih kadang datang. Kini Doni menikah dan Abi merasa harus datang, bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai saudara sepermainan yang dulu selalu berjanji untuk saling hadir di hari bahagia. Ia menumpang becak motor menuju rumah kontrakan kecil yang disewanya semalam. Sore itu, kabut mulai turun cepat, lebih cepat dari biasanya. Tukang becak yang membawanya sempat menoleh dan berkata pelan, "Banyak kabut, Bang. Aneh ya, biasanya jam segini belum turun sepekat ini." Abi hanya mengangguk sambil memandang ke arah jalan yang perlahan menghilang ditelan kabut. Udara semakin dingin, membuat bulu kuduknya meremang tanpa sebab. Keesokan paginya, Abi bangun dengan perasaan aneh. Sejak subuh, udara begitu hening. Tidak ada suara ayam jantan atau anak-anak bermain di jalanan seperti biasanya. Ia membuka jendela dan kabut putih pekat menyelimuti seluruh pandangan. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan dan lagu-lagu pesta pernikahan. Suara yang datang entah dari mana. Abi segera mandi dan mengenakan kemeja terbaiknya. Kemeja putih yang disetrika rapi. Ia berangkat menuju Gedung Harmoni, tempat resepsi digelar. Namun anehnya, setiap orang yang ia tanya di jalanan tampak bingung. "Gedung Harmoni? Yang di mana, Bang?" tanya seorang bapak tua di warung kopi. Abi menjawab yakin. "Katanya di Jalan Bukit Serunting."
Bapak itu menggeleng. "Setahu saya, gedung itu sudah lama gak dipakai, Bang. Katanya pernah kebakaran dulu. Tapi kalau mau lihat, jalan aja terus ke atas." Abi agak tertegun. Tapi rasa penasarannya lebih besar daripada keraguannya. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan berliku yang naik ke arah perbukitan. Di kiri kanan, pohon pinus menjulang tinggi. Kabut semakin tebal. Lalu di kejauhan, samar-samar terlihat bangunan besar berwarna putih kusam. Tampak seperti bekas gedung pertemuan. Dari dalamnya, terdengar suara musik, tawa, dan tepuk tangan. Abi tersenyum lega. "Pasti di sini," gumamnya dalam hati. Ia melangkah masuk, melewati halaman berlumut. Di depan pintu, ada 2 orang penerima tamu berpakaian rapi, menyambutnya dengan senyum. Tapi anehnya, senyum mereka terasa dingin. "Silahkan, tamu dari pihak mempelai pria ya?" tanya salah satunya dengan lembut. Abi mengangguk, menulis namanya di buku tamu, dan segera masuk ke dalam. Begitu melangkah masuk, matanya terpana. Gedung itu indah, meski dari luar tampak tua. Di dalamnya dipenuhi bunga segar, hiasan kain putih, dan lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya. Para tamu menari dan tertawa. Musik mengalun pelan. Di pelaminan, Doni berdiri gagah dengan setelan jas abu-abu. Sementara Sani, gadis berwajah manis dengan kebaya hijau muda, tersenyum lembut di sisinya. Abi menahan nafas. Ia benar-benar bahagia melihat sahabatnya menikah. Ia melangkah mendekat, memberi salam, lalu memeluk Doni erat. "Selamat ya Don, akhirnya kau nikah juga," katanya sambil tertawa. Doni balas menepuk bahunya. "Abi, kau datang juga ya? Aku tahu kau pasti datang." Suaranya hangat, tapi anehnya terdengar agak berat, seperti dari jauh. Sani menunduk sopan, menyapa lembut. "Terima kasih sudah datang, Mas Abi." Abi duduk di meja tamu, menikmati hidangan nasi minyak dan gulai kambing. Musik terus mengalun, namun di antara riuh tawa tamu, Abi mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Tak ada aroma makanan, tak ada panas dari lampu-lampu gantung, dan suara tawa terasa menggema, seperti datang dari dinding, bukan dari orang-orang yang tampak tersenyum. Ia mencoba mengusir perasaan aneh itu, tapi semakin lama, semakin kuat. Saat ia menoleh ke arah pintu, tampak kabut masuk perlahan melalui celah jendela. Suasana di dalam gedung perlahan menjadi suram. Tapi pesta tetap berlanjut seperti biasa, seolah tak ada yang menyadarinya. Di sela musik, tiba-tiba lampu gantung bergetar pelan, dan
angin dingin berhembus melewati tengkuk Abi. Ia menggigil. Lalu seorang pelayan lewat membawa nampan minuman. Abi menghentikannya untuk meminta air. Tapi begitu pelayan itu menoleh, Abi terpaku. Wajah pelayan itu pucat, dengan mata kosong dan bibir membiru. Abi sontak menjatuhkan gelasnya. Nampan itu jatuh, tapi tak ada suara kaca pecah. Semuanya mendadak hening. Musik berhenti, lampu meredup. Para tamu diam mematung di tempatnya dan tak bergerak sedikit pun. Abi tertegun, dan saat ia menatap pelaminan, Doni dan Sani sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah 2 kursi pengantin kosong, dan di atasnya 2 lilin menyala lemah, meneteskan air lilin putih di kain kebaya yang terbakar sedikit di ujungnya. Abi berdiri terpaku di tengah aula yang kini senyap. Musik, tawa, dan gemerincing piring semuanya lenyap, seolah disedot oleh kabut tipis yang kini memenuhi ruangan. Ia berusaha bernafas tenang, tapi dadanya sesak. Lilin-lilin di pelaminan berkedip pelan, lalu mati satu persatu, meninggalkan abu lilin terbakar dan kain hangus. "Doni," panggil Abi dengan suara gemetar. "Sani!" Tapi tak ada jawaban. Suara yang terdengar hanyalah desir angin dari luar jendela. Ia berjalan pelan menuju pelaminan. Lantai gedung yang tadi tampak bersih kini berdebu, berlumut di beberapa bagian. Kursi-kursi tamu yang semula rapi kini berserakan. Sebagian patah, sebagian tertutup jaring laba-laba. Seolah-olah pesta yang barusan ia lihat telah berlangsung puluhan tahun lalu. Abi memegang salah satu meja, merasakan dingin menembus kulitnya. "Apa yang terjadi?" bisik Abi. Suara langkah terdengar di belakang. Abi menoleh cepat. Seorang pria tua berdiri di dekat pintu, mengenakan jas hitam lusuh dan topi fedora. Wajahnya keriput, matanya tajam namun teduh. "Kau siapa?" tanya Abi pelan. Pria tua itu tidak menjawab langsung. Ia berjalan pelan menghampiri Abi, menatap sekeliling ruangan, lalu berkata lirih, "Sudah lama tak ada yang berani masuk ke sini." Abi mengerutkan keningnya. "Memangnya kenapa? Bukankah ini tempat resepsi Doni dan Sani hari ini?" Pria tua itu memandangnya lama. Lalu ia menghela nafas panjang. "Anak muda, gedung Harmoni sudah lama tak dipakai. Terbakar habis 7 tahun lalu. Dan malam itu yang mengadakan pesta pernikahan di sini memang Doni dan Sani."
Abi menatapnya tak percaya. Tidak mungkin. Aku baru saja datang dari Palembang. Aku melihat mereka. Bahkan aku berbicara dengan Doni. Pria itu menatap lurus ke mata Abi. Kau mungkin memang melihat mereka, tapi bukan seperti yang kau kira. Abi menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Maksud Bapak? Pria itu menghela nafas berat. 7 tahun lalu, malam sebelum resepsi, Doni dan calon istrinya mengalami kecelakaan mobil. Mobil mereka terperosok ke jurang di tikungan atas sana. Jurang dekat pohon beringin besar. Jenazahnya baru ditemukan 3 hari kemudian. Tapi anehnya, beberapa orang bilang pada malam resepsi itu musik tetap terdengar dari arah gedung itu. Warga yang lewat mengaku melihat cahaya dan orang-orang berpesta. Padahal gedungnya sudah hangus terbakar. Abi menatap sekeliling. Dadanya serasa diremas. Semua gambaran pesta yang ia lihat, tawa, musik, wajah Sani, kini terasa seperti bayangan semu. Tidak, aku tidak gila, katanya parau. Aku bahkan sempat bersalaman dengan Doni, dan tangannya hangat. Pria tua itu mendekat dan meletakkan tangannya di bahu. Mungkin ia ingin kau datang, nak. Ada sesuatu yang belum selesai. Malam itu, Abi tidak bisa tidur. Ia kembali ke rumah kontrakannya, tapi perasaan gelisah masih menekan pikirannya. Di meja, undangan pernikahan itu tergeletak. Ia memandanginya lama, lalu memperhatikannya baik-baik. Di sudut bawah undangan tertulis tanggal Sabtu 14 November 1987. Abi merasa ada yang ganjil. Ia mengambil kalender dinding dan menghitung hari. Hari itu bukan tanggal 14, tapi tanggal 21. Ia datang seminggu terlambat. Tangannya bergetar. Ia tak sengaja datang ke pesta yang seharusnya sudah berakhir 7 tahun lalu. Keesokan paginya, Abi memberanikan diri pergi ke tikungan jalan yang disebut pria tua itu. Jalan menanjak dengan pepohonan pinus di kanan kiri. Di tengah kabut tebal, ia menemukan sebuah pohon beringin besar. Akarnya menjulur ke tanah, dan di bawahnya tampak tumpukan batu nisan kecil tanpa nama, ditumbuhi lumut. Seseorang pernah menaruh bunga kering di sana. Abi berjongkok. Ia membaca tulisan samar di salah satu nisan. Doni Prasetyo, 1960 hingga 1980. Sani Ramadhani, 1963 hingga 1980. Cinta yang tak sempat dirayakan. Abi memejamkan mata.
tenggorokannya tercekat. Tiba-tiba angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati. Lalu dari balik kabut, samar-samar ia mendengar suara pelan, seperti bisikan. "Abi!" Ia menoleh cepat. Di antara pepohonan berdiri sosok Doni dengan pakaian pengantinnya yang sama. Wajahnya pucat, tapi senyumnya hangat seperti dulu. Di sampingnya, Sani menunduk lembut, memegang seikat bunga. Abi melangkah mundur setengah langkah, antara takut dan haru. "Doni, kau?" Sosok itu mengangguk perlahan. "Terima kasih kau datang, Bi. Aku tahu kau tak akan lupa." Suara Doni terdengar lirih, tapi penuh ketulusan. Sani menatapnya lembut. Ia menambahkan, "Kami hanya ingin berpamitan sebelum benar-benar pergi." Air mata menetes di pipi Abi. Aku datang untuk merayakan hari bahagiamu. Bukan begini." Doni tersenyum. "Kau tetap hadir. Itu yang penting." Sani mendekat, menyentuh bahu Abi dengan sentuhan ringan seperti angin. "Jangan sedih. Kadang cinta yang tulus tidak selalu harus abadi di dunia. Tapi ia tetap hidup di hati mereka yang mengingat." Abi menggigit bibir, menahan tangis. "Lalu, apa yang harus kulakukan?" Doni menatap ke arah batu nisan mereka. "Tolong, Bi, doakan kami. Dan tolong beritahu orang tuaku bahwa kami tenang sekarang." Kabut semakin tebal. Tubuh mereka perlahan memudar. Sebelum benar-benar lenyap, Sani tersenyum untuk terakhir kalinya. "Terima kasih sudah datang, sahabat sejati." Abi terduduk lama di tanah yang lembab. Di bawah beringin besar, ia berdoa dengan tulus, memohonkan ketenangan bagi kedua sahabatnya itu. Di sela-sela doa, ia mendengar sayup-sayup suara gamelan lagi. Kali ini lembut, jauh dan perlahan menghilang bersama kabut yang menipis. Untuk pertama kalinya sejak datang ke kota itu, matahari muncul menembus awan. Sinar hangat menimpa nisan Doni dan Sani, memantulkan cahaya lembut ke wajah Abi. Ia tahu keduanya kini telah benar-benar pergi dengan damai. Sepekan setelah peristiwa di bawah pohon beringin, Abi masih tinggal di kota kecil itu. Ia merasa ada sesuatu yang belum tuntas, seperti janji yang belum ditepati. Setiap malam, ia bermimpi hal yang sama. Doni duduk di pelaminan, tersenyum, lalu memandang ke arah luar gedung, ke suatu tempat yang jauh. Di belakangnya, Sani memegang bunga melati putih yang perlahan layu. Abi
selalu terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi keningnya. Namun, setiap kali ia membuka mata, ia mencium aroma bunga melati yang sama seperti saat di makam. Padahal ia tak pernah membawa bunga itu ke rumah. Suatu pagi, Abi memutuskan untuk mengunjungi rumah keluarga Doni. Rumah itu berada di pinggiran kota, di antara kebun kopi dan jalan tanah yang menurun. Rumah panggung khas Sumatera, berdinding papan, tampak sepi. Di terasnya, seorang perempuan tua duduk termenung, menatap kosong ke arah jalan. Abi berhenti di depan pagar bambu dan memberi salam. "Assalamualaikum." Perempuan itu menoleh pelan. Wajahnya tirus, matanya sayu, tapi masih menyimpan pacaran lembut. "Waalaikumsalam. Siapa ya, Nak?" "Saya Abi, Bu, teman Doni waktu kecil. Saya datang dari Palembang." Mata perempuan itu langsung berkaca-kaca. Ia berdiri dengan tangan gemetar dan berkata pelan, "Abi, kau masih ingat Doni? Sudah lama tak ada teman lamanya yang datang kemari." Abi mengangguk hormat. Ia dipersilahkan masuk. Rumah itu sederhana, tapi penuh kenangan. Di dinding tergantung foto lama Doni saat masih SMA, tersenyum lebar dengan bola di tangan. Foto yang diambil oleh Abi sendiri di saat dulu di lapangan kampung mereka. Ibu Doni menuangkan teh hangat dan berkata lirih, "Sejak Doni dan Sani meninggal, rumah ini sunyi sekali, Nak. Kadang kalau malam, saya dengar suara gamelan dari arah gunung. Katanya cuma angin. Tapi hati saya tahu, itu mereka." Abi terdiam lama. Ia menggenggam cangkir teh itu erat-erat, berusaha menahan air matanya. Lalu dengan hati-hati ia menceritakan semuanya. Mulai dari undangan yang ia terima, pesta yang ia datangi, hingga pertemuannya dengan arwah Doni dan Sani di bawah pohon beringin. Perempuan tua itu mendengarkan tanpa menyela. Air matanya jatuh perlahan. "Jadi mereka datang lagi," bisiknya lirih. Abi mengangguk pelan. "Mereka tak ingin menakuti. Mereka hanya ingin berpamitan. Dan mereka minta disampaikan kalau mereka tenang sekarang." Ibu Doni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya lirih, tapi penuh rasa lega. "Ya Allah, akhirnya mereka tenang," katanya di antara isak tangis. Abi ikut menunduk. Ada beban yang terangkat dari dadanya. Ia merasa langkah Doni dan Sani akhirnya menemukan arah pulang. Beberapa hari kemudian, Abi dan Ibu Doni pergi bersama ke lokasi makam
di bawah beringin. Mereka membawa bunga segar dan air doa. Saat mereka tiba, udara terasa sejuk dan kabut menipis lebih cepat dari biasanya. Ibu Doni menaburkan bunga sambil berdoa lama. Abi berdiri di sampingnya, menatap daun-daun yang berguguran perlahan. Di sela-sela doa itu, tiba-tiba angin bertiup lembut. Bunga melati beterbangan, lalu jatuh tepat di pangkuan Ibu Doni. Ia menatap bunga itu lama, lalu tersenyum dengan air mata menetes. Abi, ini mungkin tanda dari mereka. Abi mengangguk. Mungkin begitu, Bu. Mereka tahu Ibu datang. Hening sejenak. Lalu dari arah lembah samar-samar terdengar suara gamelan. Lembut, berirama pelan, seolah mengiringi doa yang terucap. Abi dan Ibu Doni saling berpandangan. Tak ada rasa takut, hanya ketenangan. Malamnya, Abi duduk di teras rumah kontrakannya. Udara dingin, langit dipenuhi kabut tipis. Ia menatap ke arah jalan tempat ia dulu melihat becak motor yang mengantarnya ke resepsi itu. Kini jalan itu gelap dan sepi. Hanya sesekali terdengar suara burung malam. Ia membuka kembali undangan pernikahan Doni dan Sani. Namun kini sesuatu berubah. Tinta emas pada kertas itu memudar, dan di bagian bawah muncul tulisan samar yang sebelumnya tak pernah ada. Terima kasih telah datang, sahabat kami. Abi tersenyum pelan. Ia tahu itu bukan kebetulan. Ia menatap ke langit. Dalam hati, ia berbisik pelan. Selamat jalan, Doni Sani. Semoga kalian benar-benar damai di sana. Hening malam terasa hangat. Kabut perlahan menyingkap bintang-bintang di atas gunung. Abi merasa tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang. Namun, kisah itu belum sepenuhnya usai. 2 malam setelahnya, saat Abi bersiap pulang ke Palembang, ia mengalami kejadian terakhir yang takkan pernah ia lupakan. Ketika ia melewati jalan menurun menuju terminal, kabut tebal turun lagi. Lampu jalan padam satu persatu. Ia menuntun motornya pelan sampai di tikungan dekat beringin, tempat Doni dan Sani mengalami kecelakaan dulu. Tiba-tiba mesin motornya mati. Abi menepuk-nepuk tangki bensin, tapi semuanya tampak normal. Ia turun, menatap sekeliling yang hanya diselimuti kabut putih. Dan di sana, di tengah jalan, tampak sepasang pengantin berdiri, Doni dan Sani. Tapi kali ini, mereka tidak pucat. Wajah mereka berseri-seri dan cahaya hangat memancar di sekitar tubuh mereka. Abi terdiam, tak bisa
berkata apa-apa. Doni melangkah maju, menatapnya dengan tatapan bersahabat seperti dulu. "Abi, kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi," katanya dengan suara lembut. Sani menambahkan, "Karena doa dan kehadiranmu, kami bisa melanjutkan perjalanan. Kami akhirnya bisa pergi dengan tenang." Abi menahan nafas. "Kalian akan pergi kemana?" Sani tersenyum. "Ke tempat yang seharusnya, di mana tak ada kabut lagi." Cahaya di sekitar mereka semakin terang. Doni mengangkat tangan, memberi salam perpisahan. "Jangan pernah lupakan kami, Bi. Persahabatan kita tak terhenti di dunia." Lalu keduanya perlahan berjalan ke arah kabut, bergandengan tangan. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak cahaya keemasan di tanah yang basah. Saat cahaya itu memudar, kabut pun ikut lenyap, dan langit menampakkan warna biru keperakan menjelang subuh. Abi menatap ke langit lama sekali. Tak ada rasa takut, hanya haru dan damai yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, Abi benar-benar meninggalkan kota itu. Namun, sebelum berangkat, ia menulis sepucuk surat untuk Ibu Doni. Surat yang berisi pesan terakhir Doni dan Sani, serta doa yang ia panjatkan di bawah beringin. Ia meletakkannya di serambi rumah, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Saat bus mulai melaju meninggalkan kota kecil itu, Abi menatap Gunung Dempo yang diselimuti kabut tipis. Di antara bayangan pepohonan, ia sempat melihat dua sosok berdiri, mengenakan pakaian pengantin, melambaikan tangan. Ia tersenyum. Kini ia yakin keduanya telah benar-benar menemukan kedamaian. 2 bulan telah berlalu sejak Abi meninggalkan pagar alam. Namun bayangan kabut, gamelan, dan senyum Doni dan Sani tak pernah hilang dari pikirannya. Sesekali saat ia bekerja di percetakan di Palembang, aroma melati putih masih tercium samar, seolah keduanya datang hanya untuk menyapa. Tapi bukan dengan rasa takut, melainkan ketenangan yang hangat. Abi merasa hidupnya berubah sejak kejadian itu. Ia lebih rajin beribadah, lebih menghargai waktu, dan lebih sering pulang menengok orang tua di kampung. Entah mengapa, setiap kali ia melihat sepasang pengantin berjalan keluar dari gedung resepsi, hatinya terasa lembut. Ia tersenyum, seolah melihat bayangan sahabatnya yang dulu tak sempat menuntaskan hari bahagianya. Suatu sore di bulan Februari 1988, Abi menerima sepucuk surat dari pagar alam. Surat itu dari Ibu Doni. Tulisannya miring dan rapi.
di atas kertas wangi melati. Assalamualaikum Abi, terima kasih sudah datang waktu itu. Setelah kau pergi, Ibu sering ke makam Doni dan Sani. Anehnya, bunga di sana tak pernah layu. Tiap pagi selalu ada embun bening di batu nisannya, seperti butiran air mata bahagia. Kadang kalau pagi, Ibu dengar suara tawa mereka dari arah gunung. Lembut tapi tak menakutkan. Ibu yakin mereka sudah bahagia di sana. Doa darimu mungkin membuka jalan bagi mereka. Terima kasih nak, kau bukan hanya sahabat Doni, tapi juga anak bagi ibu. Abi menutup surat itu dengan dada bergetar. Ia menatap langit sore di jendela, melihat cahaya keemasan di balik awan. Di lubuk hatinya, ia tahu Doni dan Sani benar-benar sudah damai. Beberapa hari kemudian, Abi bermimpi lagi. Ia berdiri di taman bunga melati yang sangat luas. Udaranya segar, tidak ada kabut. Di tengah taman, tampak Doni dan Sani duduk di pelaminan sederhana, mengenakan pakaian putih bersih. Tak ada tamu, tak ada musik, hanya cahaya lembut dari langit yang menyelimuti mereka. Doni tersenyum menatap Abi. Terima kasih ya Bi, kini kami bisa melanjutkan pesta yang tertunda. Sani menambahkan, kau datang waktu semua orang tak lagi percaya kami ada. Karena itulah kami bisa berpamitan dengan tenang. Abi menatap keduanya dengan mata berkaca. Aku yang berterima kasih. Persahabatan kita adalah hadiah paling indah dalam hidupku. Doni menepuk bahunya, sama seperti dulu. Jaga dirimu Bi, hiduplah dengan bahagia. Itu cukup untuk membuat kami tenang di sana. Taman itu tiba-tiba dipenuhi cahaya. Abi terbangun dengan senyum di wajahnya dan air mata di sudut mata. Bukan air mata duka, tapi lega. Beberapa minggu kemudian, Abi kembali ke pagar alam. Untuk pertama kalinya sejak peristiwa itu, ia ingin menunaikan satu hal terakhir, menziarahi makam Doni dan Sani untuk membaca doa. Pagi itu, udara cerah, langit biru muda tanpa kabut. Jalan menuju pohon beringin kini tampak bersih, seperti baru saja disapu hujan. Tak ada lagi hawa berat atau suara aneh. Abi membawa seikat bunga melati segar. Ia duduk di depan nisan, membaca doa pelan. Angin berhembus lembut menyentuh rambutnya, seolah menepuk bahunya dengan sedih. 7 tahun kalian menunggu, katanya lirih. Tapi akhirnya aku datang. Maaf Don, aku terlambat. Tapi aku tahu, sekarang kalian benar-benar bahagia. Ia
menatap ke langit. Di antara dedaunan beringin, sinar matahari menembus lembut, membentuk dua berkas cahaya yang jatuh tepat di atas nisan. Sinar itu bergetar pelan seperti kilau suara, lalu memudar. Abi tersenyum. Selamat menempuh perjalanan sahabatku. Saat ia turun dari bukit, langkahnya terasa ringan. Di kaki gunung, ia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang menjual bunga di pinggir jalan. Anak itu berkulit sawo matang dan berwajah ceria. "Bang, mau beli bunga melati? Baru dipetik dari kebun," katanya riang. Abi membeli satu ikat. Saat hendak membayar, anak itu menatapnya dengan mata bening dan berkata polos. Katanya, "Bunga melati ini bagus buat doa." Ibu bilang, "Dua malaikat suka wangi ini. Mereka sering turun di sekitar gunung." Abi tertegun. "Malaikat?" Anak itu mengangguk lugu. "Iya, katanya mereka suka datang di malam hari. Katanya mereka adalah pasangan." Abi tersenyum lebar. Ia tahu siapa yang dimaksud anak itu. Ia mengelus kepala si bocah, lalu menatap langit. "Kalau mereka datang lagi, bilang sahabatnya Abi titip salam." Anak kecil itu mengangguk ceria. "Baik, Bang." Abi melanjutkan perjalanan pulang dengan hati yang penuh damai. Ia merasa setiap langkahnya ringan, setiap hembusan angin terasa seperti sapaan. Saat bus yang ia tumpangi melintasi lereng Gunung Dempo, matahari sore menembus awan, memantulkan cahaya keemasan di seluruh lembah. Di antara pantulan kaca jendela bus, Abi sempat melihat bayangan dua sosok berpakaian putih berdiri di puncak bukit. Doni dan Sani bergandengan tangan, tersenyum bahagia. Mereka tak lagi tampak seperti arwah yang terjebak dalam kabut, tapi seperti dua jiwa yang telah menemukan surga mereka sendiri. Abi tersenyum, menunduk, lalu berbisik pelan, "Selamat jalan sahabatku. Akhirnya resepsi kalian benar-benar selesai di tempat yang paling indah." Beberapa tahun kemudian, Abi menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Dion, gabungan dari Doni dan Sani. Setiap kali ia menatap wajah anaknya yang tersenyum di bawah cahaya sore, ia selalu teringat sahabat yang tak sempat menua bersamanya. Dan di malam-malam tertentu, ketika udara sejuk dan aroma melati tercium di halaman rumahnya, Abi tahu dua sahabatnya itu sedang berkunjung, bukan untuk menampakkan diri, tapi untuk memastikan bahwa sahabat mereka hidup bahagia sebagaimana mereka kini berbahagia di dunia lain.